punya anak kita. Kita sadar kita nggak jadi orang yang anak keturunan orang kaya. Lalu dengan apa terus kemudian kita mau menjaga kehormatan diri? Bukankah kaum muslimin itu harus punya iffah dan izzah? Iffah sikap perwira, izzah sikap mulia untuk tidak bergantung kepada manusia. Dan bukankah itu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Wahai orang yang beriman, wa izzuhu, kalian harus tahu bahwa kemuliaan kalian sebagai orang beriman, istighna'uhu anin nas, saat kalian tidak bergantung kepada siapa? Manusia. Lalu Anda datang kepada manusia, Anda dikecewakan oleh dia, Anda ngomel-ngomel sama dia, lucu. Karena Allah jauh-jauh udah bilang, jangan bergantung kepada manusia, gantungkan kepada aku saja. Lalu kita datang kepada manusia dan kita dibuatnya kecewa, lalu kita marah-marah, Anda yang lucu. Wa izzuhu, karena kaum muslimin itu kemuliaannya akan sangat jelas terlihat, istighna'uhu anin nas, saat dia nggak peduli lagi sama pertolongan manusia. Ingat Nabi Ibrahim pernah ditawari, wahai Ibrahim, aku malaikat minta kepada Allah. Nabi Ibrahim pernah datang malaikat kepada Nabi Ibrahim lalu menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, kalau kamu butuh bantuan tinggal bilang sama aku bantu semua yang kamu mau. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma anta fala. Kalau saya harus minta pertolongan dari kamu wahai malaikat, fala. Mohon maaf, sorry, saya gak akan pernah melakukan itu. Adapun kalau saya minta sama Allah, maka saya akan siap terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya kepada siapa kita harus tahu jemaah. Amma manusia, aman nas. Kalau minta sama manusia, jangan deh. Sebaiknya dari sekarang aja udah langsung dipatenkan aja. Kayaknya kalau sama manusia, jangan. Dan termasuk jemaah yang dirahmati Allah, jangan muluk-muluk selalu mengatakan, saya bagaimana nih harus mendapatkan ini. Udah, minta aja sama Allah tinggal. Ya Allah, Engkau yang paling tahu, hamba inginkan itu, buat dia datang ya Allah. Begitu aja jemaah. Apalagi dalam perkara-perkara dunia yang Nabi sifati bahwasanya adena, sifatnya dengan sifat adena, dunia adena serumpun dengan kata rendah. Maka dapat ya jangan sombong, nggak dapat ya jangan kecil hati. Kalaupun dapat ya nikmati, syukuri, bawa pakai untuk ditunggangi, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dapat ya bismillah, ikhtiarkan yang terbaik. Semoga Allah hadirkan yang halal-halal yang pasti terhidang di meja makan kita. Dan hindari makanan haram. Gimana doanya mau diijabah? Mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, mughudhiya biharam, fa yustajabulah. Sabda Nabi, doamu tuh gimana doamu mau diijabah? Sabda Nabi kan gitu. Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, disupport dari pendanaan haram, fa yustajabulah. Lalu lantas bagaimana doanya akan diijabah? Karena ada yang haram yang masih menempel dan melekat di tubuh kita. Hindari dari yang haram-haram. Niscaya Allah akan mudahkan semua yang dipintakan, Allah perkenankan satu persatu. Wa anfusikum, dan kalian akan pasti diuji dengan goncangnya jiwa kalian. Makanya ada ujian masing-masing kita tuh pernah mengalami masa-masa depresi mungkin, gelisah, khawatir. Dan nanti ujiannya bukan cuma tentang anfus dari dalam jiwa, tapi anfus juga diantaranya kehilangan orang yang kita cinta. Siapa? Ibu, ayah kita, pasangan hidup, anak-anak kita. Dan banyak yang kita cintai lalu terus kemudian Allah ambil untuk kembali ke haribannya. Itu juga ujian.
Latublawunna fi amwalikum. Kalian diuji dari harta. Yang miskin ya bersabar, yang kaya bersyukur, gunakan hartanya untuk meraih ridhonya Allah. Wa anfusikum, dan diuji juga dari kehilangan, kegelisahan, kegoncangan yang ada dalam relung jiwa dan dada kita. Nanti ujung-ujungnya Allah mau tuh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan pasti kamu akan banyak mendengar hal yang sangat menyakitkan hatimu dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Ayat ini tertuju untuk siapa? Orang beriman, Rasulullah, umatnya Rasulullah, dan mereka yang setia membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu pasti, berarti akan terjadi atau tidak sesuatu yang menyakitkan hati? Pasti terjadi untuk Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Itu pasti akan terjadi jemaah. Kita mendengarkan yang gak enak, kita niatnya baik tapi ada orang yang fitnah. Kita berusaha membangun suatu hal yang baik, satu pola yang baik, tapi ternyata ada yang menjegal. Kita berusaha untuk berniat baik tapi gak semua orang menyambut dengan kebaikan yang sama. Kan kadang gitu ya hadirin jamaah, kadang niat baik itu gak selalu disambut dengan baik. Ada seseorang yang bawa niat baiknya itu dengan setulus-tulusnya, tapi ternyata malah disambit dengan batu. Siapa sosok itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cenderung lebih enak dan lebih mudah, kita punya niat baik, orang hanya bisa berkomentar. Kalau Rasulullah bukan cuma dikomentari, dilempari batu. Bukan cuma dilempari batu, setiap pagi ada pedang yang diasah, pedang itu yang diasah setajam mungkin untuk memisahkan antara kepala Nabi dari badannya, artinya mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini lebih mudah, dakwah kita hari ini lebih mudah jemaah, paling di komen. Kolom komentar doang paling. Tapi kalau ketemu biasa aja. Kalau di kolom komentar gahar banget komen-komennya. Wah, tapi kalau ketemu mboten napa-napa. Tapi kalau di kolom komentar gaharnya bukan main. Itu kan ujian kita hari ini, paling kolom komentar. Kalau Nabi ujiannya jemaah, udah secara verbal, non verbal, sedang sujud lehernya mau diinjek, dalam tafsir Ibnu Katsir juz ke-30 ketika membahas surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surah-surah lainnya. Ketika Nabi sedang sujud dituang daripada kotoran unta. Coba bayangin jemaah, kita ini belum ada ujian dakwah yang separah itu. Semua masih aman terkendali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan pada diri kita, selama kita mengimani Allah dan Rasulnya, pasti kita akan temui orang-orang yang bicaranya menyakitkan hati. Coba buka teman-teman di rumah Quran surah Ali Imran 186, dibuka. Allah berfirman, wala tasma'unna, kalian pasti akan mendengar, minal ladina utul kitab, dari ahli kitab, min qablikum, sebelum kamu, wa minal ladina asyraku, dan dari orang-orang yang musyrik, adzan katsira, sesuatu yang menyakiti hati. Azan itu artinya melukai, menyakiti. Makanya ada ayat berbunyi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza. Apa arti adza? Dan menyakiti mereka yang menerima pemberianmu. Adza. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, azan plus kalimat berikutnya apa? Katsira. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu jangan lupa satu hal ini, pasti akan ada yang menyakitimu. Azan katsira, dengan rasa sakit yang banyak. Pasti siap banyak jamaah ngerasain sakit. Harus siap banyak jamaah.
Bukan siap sedikit, enggak, banyak. Ada yang menghalangi, ada yang menggagalkan. Ada yang kita udah begini, tahu-tahu dijegal. Ada yang punya niat baik, tahu-tahu dihasut orang-orang yang tinggal di satu wilayah supaya menghancurkan tempat yang sedang dibangun. Misalnya contoh. Lalu ada lagi yang begini dan begitu. Lalu ada lagi yang tidak turun keluar surat izinnya, ternyata adalah begini dan begitu. Lalu misalkan ada banyak sekali jemaah perkara-perkara yang melukai orang beriman, menyakiti orang beriman, dan membuat kecil hati bagi orang beriman. Tapi orang beriman tidak akan pernah merasa kecil hati, karena di dalam hatinya ada siapa? Ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemarin Ali Imran yang kita pelajari, Allah berfirman, cukup Allah. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Kecil mereka semua. Kalau sudah di hati ini punya Allah, semua halangan, rintangan, badai yang menghalangi, fitnah yang dilesatkan kepada kita kecil. Dan lagi ya jemaah, mungkin jamaah sudah lebih banyak mengalami tentang fitnahan, cobaan dan segala macam. Tapi kalau kita mau pikir-pikir, fitnah, ucapan-ucapan keji yang dilesatkan, kolom komentar yang mungkin gak enak kalau kita baca yang mereka tuliskan di kolom komentar itu. Lagi kalau mau kita pikir-pikir, itu semua gak bahaya loh jemaah. Orang fitnah kita, gak bahaya sih. Selama Allahnya masih sayang sama kita mah gak bahaya sama sekali. Orang benci kita, kebencian mereka tuh gak bahaya sebenarnya buat kita. Adapun kebencian mereka itu membahayakan diri mereka sendiri. Mau difitnah kayak apapun, namanya kayu gaharu, makin dibakar makin harum dan wangi. Bakar aja terus, makin wangi. Kayak oud, tahu oud ya jemaah? Bukhur. Bukhur itu yang sering dipakai di macam-macam tempat. Salah satunya di Masjidil Haram kan, pengharum ruangannya pakai bukhur. Ada kayu gaharu, taruh, dibakar gitu. Nanti ada asapnya gitu. Wangi. Ruangannya jadi wangi kalau dipasang itu. Padahal dia dibakar. Sama orang-orang yang mungkin kena fitnahan, gibahan, gunjingan, gak membahayakan sama sekali selama di hatinya ada Allah dan tidak bergeser. Justru bukan malah membahayakan dia, tapi malah membuat dia semakin wangi. Dan yang memfitnah persis seperti hammalatal hatab, perempuan yang membawa kayu bakar. Siapa? Istrinya Abu Lahab. 11-12 sama istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablum mim masad. Apa Allah firmankan buat mereka yang suka kompor, suka fitnah, suka gibah? Hati-hati. Fi jidiha hablum mim masad. Ada tali yang sangat kuat mengikat mereka, lalu mereka gak bisa lepas dari ikatan tersebut dan mereka akan binasa dengannya. Karena jemaah, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus siap-siap apa? Mendengarkan adzan katsira, perkataan yang melukai dan jumlahnya sedikit atau banyak? Katsira, banyak. Siap, harus siap. Sakit tapi iya. Tapi kan ingat pesan Nabi, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Muslim, momen ketika Rasulullah SAW di atas unta bersama keponakan, bersama sepupu beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang Nabi katakan kepada sepupu beliau yang waktu itu? Sepupu Nabi umurnya antara 5 sampai 7 tahun kata para ulama muhaddisin. Bayangin jemaah, materi 5 sampai 7 tahun, materinya dari Nabi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah.
Anak 5-7 tahun, materi dari Nabi yang Nabi ajarkan, jaga Allah nak, Allah jaga kamu. Jaga Allah nak, Allah jadi pelindungmu. Kalau kamu minta langsung kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohon langsung kepada Allah. Wa'lam. Lalu Nabi melanjutkan, ketahuilah, kalau suatu kaum bersepakat mendatangkan manfaat padamu, tidak sampai manfaat itu padamu kecuali apa yang Allah tetapkan padamu, illa ma kutibalah. Dan ketahuilah kalau ada sekelompok membahayakanmu, mereka bersepakat untuk memudaratkan dirimu, tidak akan pernah sampai mudarat itu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Materi kelas berapa? Materi kelas 1 SD atau TK 0 besar. Bayangin ya hadirin, kelas 1 SD hadirin, materinya kayak gitu loh. Pantes umur 15 tahun, umur 16 tahun, 17 tahun, mereka matangnya luar biasa. Usama bin Zaid 17 tahun jadi panglima jenderal, memimpin sebuah peperangan. 17 tahun. Hari ini 17 tahun lagi pada ngapain hadirin? Karena mentalnya dibentuk dari kecilnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harus siap-siap ya jemaah. Lagi-lagi tempaan mental harus dipersiapkan dari sekarang. Adzan katsira. Akan ada banyak yang menyakiti hatimu katsira, dengan luka yang sangat banyak. Dan itulah yang membentuk kaum muslimin jadi tangguh. Dan grafik manusia itu wajar. Coba jemaah lihat ke sini ya. Ini salah ya jemaah. Tolong nih diperbaiki ya hadirin. Bukan ciri orang terpedaya dunia punya banyak gelar dunia, itu salah, bukan. Gak selesai nih nulisnya nih. Harusnya punya banyak gelar dunia tapi buta ilmu agama. Ini belum selesai nih. Wah, kalau ada orang baca nih ya, berarti gak boleh dong punya banyak gelar dunia. Silakan S2, S3, doktor, profesor, silakan, boleh. Jadi ini kurang lengkap ya jemaah. Yang di kepalanya hanyalah dunia, mereka melainkan waktu sholatnya sibuk dengan kepentingan dunianya, tak peduli dengan hal haram dan haram. Nah jemaah, 1 Hijriah Nabi diusir dari Mekah. 2 Hijriah Nabi menang perang Badar. Tahun 3 Hijriah Nabi kalah pada perang apa? Kalah di perang Uhud. Tahun 5 Hijriah Nabi menang di peperangan apa? Khandaq. Tahun ke-6 Hijriah mau umroh, udah bawa pasukan, mau umroh udah bawa pasukan, sampai Mekah diusir, nggak boleh masuk. Mau umroh sama sahabat, tapi diusir sama orang kafir Quraisy. Lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Tahun 8 Hijriah Nabi balik lagi ke Mekah, sudah dalam keadaan Fathul Makkah, membebaskan kota Mekah dari segala macam kemusyrikan. Coba bayangin grafiknya kehidupan manusia yang terbaik. Harusnya kalau kita bilang, kenapa ya Allah ujian saya berat? Ngaca di sini jemaah. Loh kenapa kehidupan kita berat? Lawang kita banyak dosa, yo pantes. Harusnya yang merasakan kehidupannya paling nyaman, hidupnya paling tenang, jiwanya gak bergejolak, gak boleh disakiti oleh siapapun, hidupnya harus hidup dengan penuh kebahagiaan. Harusnya beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya, realitanya, kehidupan Nabi ya seperti roller coaster. Tahun pertama sedih, tahun kedua bahagia, tahun ketiga sedih lagi kehilangan 70 sahabat yang hafal Quran yang wafat di medan jihad Uhud. Lalu tahun kelima menang di perang Khandaq. Tahun ke-6 sedih lagi, tahun ke-8 bahagia lagi. Ini kehidupan hadirin.
Jadi udah bacanya udah kebaca aja langsung. Sekarang lagi bahagia nih. Irfan lagi dikasih kebahagiaan nih sekarang. Tapi siap-siap nih habis ini pasti nanti ada ujian lagi. Ya udah. Kemarin lagi nelongso. Udah tenang aja. Nanti Allah bahagiakan setelah sengsara ini. Jadi habis sedih bahagia. Habis bahagia sedih lagi. Habis sedih bahagia lagi. Habis bahagia. Udah gitu aja. Ini kehidupan manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kita, ayo jemaah. Nabi Muhammad kan itu manusia paling mulia aja hidupnya roller coaster. Apalagi kita ya hadirin yang banyak dosa, banyak kelirunya, banyak salahnya. Terus kita minta hidupnya enak-enak aja. Enggak jemaah. Hidup hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kalau udah semuanya untuk Allah, apa yang mesti dikhawatirkan dalam hidup? Gak ada kan? Kalau diuji dia bersabar, pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kalau dikasih nikmat bersyukur ditambah sama Allah. Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Terus apa yang mesti dikhawatirkan? Santai aja lah jemaah, jalani hidup jemaah. Santai, nikmati penuh kesabaran dan rasa syukur. Allah sampaikan pada apa yang dihajatkan pelan-pelan insyaallah. Yang penting fokus di hati kita hanya ada Allah saja, jangan yang lain. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Gimana cara menyikapi rasa sakit yang kadangkala hadir sebab karena ucapan orang lain? Allah beri jawabannya langsung di ayat yang sama. Cara pertama adalah wa in tasbiru, harus banyak-banyak sabar. Ya wes, itu aja jemaah jawabannya. Sakit ya Allah, ucapannya kok makjel banget ya. Dia tuh kalau ngomong asal jeplak banget ya. Dia tuh kalau ngucap tuh kayak gak punya dosa banget ya. Dia tuh kalau ngucap bicaranya tuh kayak gak pernah tahu perasaan orang lain aja ya. Terus gimana Allah kasih solusi? Wa in tasbiru, banyak-banyak bersabar atas ucapan yang menyakiti hati kalian. Wa tattaqu, tetap bertakwa kepada Allah, istiqomah saja dalam ketakwaan. Fa inna dzalika min azmil umur, sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan atau sebaik-baik perkara. Jadi kalau perkara terbaik, kita mau tahu apa perkara terbaik dalam kehidupan ini, bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Waliyazubillahi min dzalik. Apa maksud mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah? Dijelaskan para ulama tafsir, diantaranya adalah mereka orang-orang yang menunggangi, atau mereka adalah orang-orang yang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunianya. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, jalan dakwah ini jalan pengabdian ya jemaah. Jalan dakwah ini jalan yang dulu juga pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Kita belajar, kita ngaji bareng ini sebenarnya ngabdi jemaah. Bukan untuk keuntungan dunia. Adapun kalau dunia datang dengan sendirinya, itu janji Rasulullah SAW. Man kana akhir hammahu, siapa yang tujuannya akhirat semata, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan dibuat kaya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang padanya dalam keadaan tunduk terhina. Tapi bukan untuk mencari kepentingan dunia. Makanya dulu ada rumusnya dari
gurunda kami, kepala sekolah pertama di pondok pesantren kami, Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, beliau pernah bilang, kalau untuk agama Allah, perjuangkan apa yang kalian bisa perjuangkan, sekalipun harus dengan harta yang habis dan nyawa yang hilang. Dan ternyata benar, di Kauman rumah beliau itu sampai perabotannya habis, dijualin. Supaya apa? Anak-anak bisa sekolah. Diawali dari berapa santri? Ada yang mengatakan 2 orang, ada yang mengatakan 3 orang santri awalunnya Mbah Dahlan. Lalu 1918, 1920 membangun satu pondok namanya Muallimin Yogyakarta. Disitulah tempat kami menimba ilmu 6 tahun lamanya. Jadi spirit itu yang dibawa sama santri-santrinya Mbah Dahlan sampai hari ini, bahwa bukan cuan yang dicari. Saya mau diberi atau tidak diberi, bukan itu maksudnya. Karena toh pun sekalipun gak diberi, Allah pasti akan mencukupi. Dan itu janji Allah toh. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah nolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah pasti akan mengkokohkan kedudukanmu. Ya masa janji Allah bohong? Ya masa Allah ingkar janji? Masa kita hari ini berjuang, wah ayo kita ngaji bareng, Ar-Rahman, hafalin ya nak, diulang 20 kali. Ya masa Allah gak nolong? Gak mungkin jemaah. Wadzariyati dzarwa, diulang ya nak 20 kali. Masa Allah gak nolong? Ya gak mungkin. Watur wa kitabim mastur, masa Allah gak nolong? Ya gak mungkin jemaah. Pasti Allah tolong. Cuman kadang kitanya yang tidak yakin. Gak yakin sama pertolongannya Allah. Dengan ketidakyakinannya sama Allah itu kan udah ngece Allah namanya, menghina Allah. Padahal kalau Allah mau nolong, Allahu Akbar walillahilhamd. Nanti kita akan dibuat yang dulu pernah kita ucap, ya Allah kenapa saya gak bisa ini, gak bisa itu. Ya Allah kenapa saya gak dapat ini, gak dapat itu. Besok diganti kalimatnya, ya Allah sungguh engkau maha baik. Allah tuh baik banget ternyata. Pasti akan mengucap begitu. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita mengira jemaah bahwa pertolongan Allah itu jauh. Jangan. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah tuh dekat pertolongannya. Cuman yang sering menjauh siapa? Kita sebagai manusia yang sering menjauh kepada Allah, lalu menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang itu ya jemaah. Tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dan Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu ikhlas dalam setiap beramal saleh, tanpa ada embel-embel dunia dan tanpa ada harapan hanya untuk mendapatkan dunia semata. Maka hadirin, di satu sisi agama ini adalah tempat yang harus kita istiqomahkan. Agama ini adalah hal yang harus kita terus perjuangkan dan kita istiqomahkan di atasnya. Dan berjuang di dalamnya adalah meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa bahwa kita di sini ngabdi hadirin. Karena memang sebenarnya kita ini abdi dalam. Abdinya siapa? Abdullah. Kita ini semua adalah hambanya Allah. Ya hidupnya untuk ngabdi kepada Allah aja udah. Ya Allah, pokoknya mau kaya mau miskin, hamba dikasih sujud aja udah bahagia. Pokoknya nanti rezekinya 1 juta atau rezekinya 500.000, yang penting dikasih izin bisa hadir majelis ilmu, wes hamba pasti bahagia. Ya Allah, mau nanti hamba punya diizinkan rumah atau masih ngontrak, yo asalkan hamba bisa mulang ngaji ya, yang penting bahagia. Udah dibuat sederhana aja gitu jemaah. Karena semakin banyak kita pengen bahagia itu disyaratkan dengan harta ataupun benda ataupun rumah ataupun gelar-gelar akademik,
yo semakin banyak nggak bahagia. Pokoknya saya harus magister ya, nanti kalau nggak magister nggak bahagia. Pokoknya harta saya harus 1 juta lah, nanti gaji 200.000 sebulan nggak bahagia. Pokoknya saya harus naik mobil minimal apa Avanza gitu misalkan, yo nanti naik hijet yo nggak bahagia. Yo susah aja mah. Minum kalau nggak apa splash apa gitu, splash squash apa segala macam nggak bahagia lo. Padahal minum air putih ini lo jamaah bahagia. Lawang disuguhi air putih begini yo udah bahagia. Coba enak mana hidupnya? Yang minum air putih bahagia atau yang harus mensyaratkan harus splash screen water bla 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 harus baru bahagia? Wah, semakin kita menyederhanakan syarat untuk bahagia, semakin hidup kita lebih mudah untuk bahagia. Pokoknya di mana yang penting bersyukur sama Allah. Udah bahagia udah. Dan berikutnya ayat terakhir yang kita bahas di pagi ini, ayat 88. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang mereka lakukan, janganlah kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab, mereka akan mendapat azab yang pedih. Bahasanya kita sederhanakan ya. Jangan dikira mereka yang sejatinya gembira dan mereka yang gila akan pujian manusia, mereka akan bebas dari hisabnya Allah. Mereka pasti dihisab. Bahkan Nabi bersabda, 3 orang yang pertama kali masuk surga. Yang pertama, orang berilmu dan ahli Quran. Bacaan Qurannya bagus, lagi berilmu, tapi ternyata dia lakukan itu hanya dapat pujian hanya untuk dapatkan pujian manusia. Yang kedua adalah orang yang suka sedekah. Ternyata sedekahnya hanyalah untuk dapat pujian manusia. Waqadkil, dia sudah dapat. Terus yang ketiga, orang yang berjihad ternyata bukan karena Allah, tapi supaya dibilang pemberani. Hadis ini tuh bukan menyiutkan nyali kita untuk beramal soleh, enggak, bukan menyiutkan nyali kita. Tapi hadis ini untuk mengingatkan kita yang mulang ngaji, yang ngaji, yang beramal salih, yang baca Quran, yang suaranya bagus dalam membaca Al-Quran, yang suka sedekah, infak, wakaf, yang suka berjihad, berjuang dengan tenaganya, ilmunya, skillnya. Hadis itu tuh ngingetin kita semuanya untuk menjaga hati agar supaya terus ikhlas dalam setiap amal salih. Jadi yang perlu dipegang itu ikhlasnya, bukan malah ciut, udahlah nggak usah beramal aja. Lo enggak, ikhlasnya dijaga. Kenapa ngaji? Ibtigha'a mardatillah. Kenapa sedekah? Ibtigha'a mardatillah. Kenapa jihad? Ibtigha'a mardatillah. Kenapa baca Quran? Ibtigha'a mardatillah. Kenapa kok lantunan suaranya bisa bagus? Ya saya latihan, ya latihannya juga ibtigha'a mardatillah. Udah, pokoknya itu aja yang dipegang. Dan hati-hati ya jemaah, ayat ini juga ingetin kita, mereka suka dipuji atas perbuatan bahkan yang tidak mereka lakukan. Nah, hati-hati nih. Udah mah suka dipuji dari perbuatan yang kita lakukan, bahayanya lagi suka dipuji padahal kita tidak melakukan. Anaknya pinter ranking 1, Masya Allah masih. Kok anaknya pinter Pol? Masya Allah anaknya mas ranking 1 tak terkalahkan. Dengan bangganya bilang, ya siapa dulu bapaknya? Loh, peran Anda tuh apa jemaah? Bohong Anda dokter sekalipun anak Anda loh belum tentu pintar. Cerdasnya anak kita, mudahnya anak kita belajar, itu semua atas pertolongannya Allah. Anak 3 aja itu jamaah, anak 4, 5, 6, 7, ya pokoknya berapapun anak Anda itu jamaah, karakternya pasti beda-beda. Ada yang sukanya belajar terus, sampai disuruhnya, nak kamu tuh berhenti belajar, jangan belajar terus. Ada yang sukanya belajar dengan apa ya, dengan keterampilan, sukanya
dengan keterampilannya. Ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya ini, macam-macam. Padahal dari orang tua yang sama. Terus kita mau berharap pujian dari sesuatu yang tidak kita lakukan? Ya jangan. Berharaplah pujian hanya dari Allah. Allah ridho gak ya sama yang saya lakukan? Gitu aja jemaah. Jangan berharap pujian dari manusia terhadap yang kita lakukan, apalagi yang tidak kita lakukan. Kita lawung, kita gak ngelakuin apa-apa kok, kita pengennya dipuji-puji terus. Dan itu penyakit mau dipuji sama makhluk. Ikhlasin aja lah jemaah. Mau manusia tahu kayak nggak tahu kayak wis, pokoknya saya beramal soleh, udah gitu aja. Nggak perlu juga manusia memuji-muji, karena buat kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Ini yang dapat disampaikan dengan segala keterbatasan. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah meluangkan waktu membersamai, sudah berkenan untuk belajar bersama di pagi ini. Bila mana dirasa video live streaming setiap subuh syuruk ini bermanfaat buat kita bersama-sama, tolong sahabat nontonnya jangan sendirian. Kalau bisa sahabat ajak ayahanda, ibundanya, kawan-kawannya, ajak anak-anaknya untuk nonton tayangan ini. Ajak pasangannya untuk nonton bareng, kita live streaming bareng subuh syuruk. Gandeng keluarga kita bareng-bareng untuk sama-sama masuk surga. Surganya Allah, surga Firdaus. Sebagaimana Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, untuk teman-teman agar tidak ketinggalan info live streaming, jadwal kajian kami pas di luar kota, ataupun info tentang peluang-peluang jariah, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Nanti ada grup WhatsApp sahabat UIR di sana, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Dan bagi sahabat juga mohon doa restunya. Alhamdulillah pembangunan ruang kelas 4 atau 4 ruangan yang sedang dibangun sudah mencapai tahap more or less 40%. Insya Allah ditargetkan dalam jangka waktu 1,5 bulan ini atau bahkan 2 bulanan lah maksimal akan jadi ruang-ruang kelas yang memadai untuk inden angkatan tahun depan. Dan yang inden di SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah ada 2 orang untuk angkatan tahun depan. Mari sama-sama kita siapkan generasi-generasi yang tidak wasting time, tidak mereka buang-buang waktu, tapi mereka mempelajari seperti yang Nabi pernah ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga jangan ada lagi generasi-generasi yang usianya 22 tahun tapi mereka gak tahu harus ngapain. Kalau bisa generasi-generasi kita lulus SD, mereka tahu mereka harus ngapain. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Mari kita siapkan generasi itu, mari kita support, kita fasilitasi dengan fasilitas terbaik semampu kita. Insya Allah setelah kita wafat itu jadi jariah buat kita. Dan ingat hadirin, dengan terlibat atau tidak terlibat, masjid itu akan jadi. Kita terlibat atau tidak terlibat, SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih akan jadi. Terlibat atau tidak terlibat, ruangan kelas itu pasti akan terwujud, akan selesai. Tapi sangat disayangkan kalau kita nggak ikut melibatkan harta yang Allah titipkan pada kita dalam kebaikan. Karena sejatinya itu jariah buat diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, kebaikan itu buat siapa? Diri kita sendiri. Dan info terakhir, jangan lupa nanti sore jam 4 sore ada pengajian di Masjid Muhammad Al-Fatih bersama kami. Dan besok pagi ada Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta jam 7 pagi di Masjid Muhammad Al-Fatih. Besok pagi, Ahad pagi, bersama Ustadz Salim Afillah di Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa juga jemaah, Masjid Fatimah Garung punya program, ada kajian subuh syuruk, sedekah beras Indonesia, tadarus Al-Quran, tabungan hewan kurban untuk tahun 2024 ke depan, pasar Jumat gratis yang isinya banyak luar biasa, ada ramah tamahat pagi dan pengajian selapanan. Dan semuanya jamaah bisa akses di nomor handphone 0851 5715 9885, 0851 5715 9885. Itu admin Masjid Fatimah Garung. Barakallah. Salam keluarga di rumah. Semoga kita bersama di dunia bersama sampai surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.